Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sufista Kreatif. Ya, namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dulur-dulur yang sudah subscribe channel Sufista Kreatif, yang mana kalian sudah ikhlas dan ridho untuk mensubscribe channel Sufista Kreatif. Berarti Anda mendukung keberadaan channel Sufista Kreatif agar lebih berguna, lebih bermanfaat bagi orang lain, peternak-peternak, khususnya bagi pemula. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Di kesempatan kali ini, berhubung sapi saya baru melahirkan tadi malam sekitar jam 10. Nah, sampai saat ini ari-arinya belum keluar. Jadi saya buatkan videonya untuk teman-teman saudara-saudaraku, barangkali bermanfaat. Ini baru lahir sejak tadi malam jam 10. Nah, sampai saat ini ari-arinya belum keluar, cuman keluarnya sedikit-dikit. Lah, seperti biasa kalau sapi saya melahirkan, saya kasih ramuan yang saya buat di video sebelumnya. Kalau mau tahu, linknya saya sertakan di kanan atas. Nah, dan untuk mempercepat keluarnya ari-ari, biasanya saya memakai buah jagung, kalau ada jagung muda. Lah, tadi malam ini saya sudah kasih 3 biji jagung muda, dan juga saya sudah kasih ramuan khusus tradisional, yaitu ramuan yang sejak dulu biasa digunakan oleh pendahulu-pendahulu peternak senior di daerah saya. Sebelum canggih seperti sekarang, itu ramuan sejak dulu masih digunakan sampai sekarang. Lah, kenapa saya buatkan videonya? Karena ramuan tradisional terbukti ampuh memperlancar kelahiran sapi dan juga terhindar dari masalah. Sapi bisa beranak tiap tahun tanpa ada masalah dengan ramuan yang saya buat. Lah, berhubung ari-ari tidak keluar sampai saat ini, keluar cuma sedikit-dikit. Lah, saya coba kasih jagung lagi 3 biji. Nah, ini saya kasih lagi. Nah, 3 biji lagi. Lah, ini anaknya sudah bersih, dijilati sama induknya. Sampai saat ini ari-arinya belum keluar. Di sini pentingnya saya membuat video kepada kalian, ya, menyangkut ari-ari yang tidak keluar. Menurut saya karena melihat adanya fakta di lapangan, banyak orang-orang atau tetangga-tetangga di sekitar kita, kalau ari-arinya tidak keluar, panik, pusing, takutnya bermasalah. Sebetulnya tidak ada masalah tidak keluar. Kalau orang sini kebanyakan yang tidak tahu, langsung panggil dokter hewan, langsung dirogoh. Nah, ini dirogoh, diambil ari-arinya ke dalam,
menurut saya, saran saya, kalau cocok dengan pemikiran Anda, sebaiknya jangan dirogoh. Kenapa saya kasih saran begitu? Kebanyakan atau kemungkinan besar, tapi kebanyakan menurut fakta di sini, sapinya setelah dirogoh, keesokannya mati, atau dirogoh pagi hari, malam harinya mati. Mungkin ada sesuatu yang putus di dalam. Ini sudah 4 orang di sini. Teman saya, saudara saya, sapinya di hari-harinya tidak keluar, dirogoh. Lah, saya bilangin tidak usah, ternyata tidak percaya. Masih tetap dirogoh. Keesokan harinya mati. Lah, kan eman-eman saya buatkan video ini, takut terjadi pada kalian yang melihat video saya. Sebaiknya tidak usah dirogoh, dibiarkan begitu saja. Dikasih ramuan yang apa yang saya buat untuk sapi melahirkan. Ramuan alami itu sebaiknya dikasih berturut-turut sampai 1 minggu. Itu tidak akan menimbulkan masalah pada sapi. Hari-harinya keluar dengan sendirinya, ikut kencingnya dengan membusuk. Lah, memang baunya agak tidak sedap, tapi hari-harinya tuntas keluar. Itu membusuk di dalam perut sapi dan keluarnya ikut bersama kencing. Selagi kencing dia keluar. Nah ini kalau tidak tuntas ini keluar, ini tidak usah dirogoh, dibiarkan begitu saja. Nanti dia setelah 3-4 hari dia membusuk, keluar ikut bersama kencingnya, ari-arinya itu atau plasentanya. Jadi kenapa saya buatkan, mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti ini. Nah, takutnya nanti berakibat fatal apabila induknya sudah meninggal. Nah, kemungkinan besar anaknya juga ikut, karena kalau dibelikan susu formula, susu kaleng, susu apa itu tidak cocok dengan lambung sapi yang baru lahir, kecuali kalau ada sapi perah. Lah, kalau induknya sudah mati, kecuali kalau ada susu perah yang langsung diperas dari induknya baru dikasih ke anaknya. Kalau induknya sudah mati, itu bisa terselamatkan. Atau barangkali ada sapi yang menyusui di sekitarnya, lah di situ bisa untuk numpang nyusu, itu bisa terselamatkan. Kalau dibelikan susu kaleng, susu formula, susu apa, susu orang, susu sapi, kalau sudah kalengan itu yang dari dokter hewan, tidak akan mungkin terselamatkan menurut pengetahuan saya yang saya alami. Yang saya alami, setahu saya tidak terselamatkan. Jadi teman-teman, ini sekedar berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Barangkali sependapat dengan saya, kalian mengalami hari-harinya tidak keluar. Mungkin pemikiran saya jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman, saudara-saudaraku, sedulur-sedulur peternak, khususnya bagi pemula. Lah, tidak usah dirogoh. Syaratnya ramuan abu tomang itu atau abunya kayu bakar itu bersama asam dan garam campurannya itu, lah itu sampai 1 minggu full dikasih itu semua. Kalau tidak mau, kalian bisa pakai contang.
keesokan harinya kalau sudah dikasih minum air ataupun minum ramuan ataupun minum comboran, itu dikasih ramuan yang tradisional itu lagi tidak mau sapinya, harus pakai concang. Kalau sudah tidak keluar ekstra, kalian harus ekstra untuk membuat ramuan setiap hari sampai 1 minggu kalau mau tidak ada kendala dalam peternakan sapinya kalian. Mungkin begini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ada manfaatnya untuk teman-teman saudara-saudaraku yang baru menemukan. Bisa kalian subscribe agar tidak ketinggalan dengan video saya. Barangkali ada sesuatu ilmu atau ramuan-ramuan yang bermanfaat yang dibutuhkan untuk kalian dalam beternak sapi. Ini berdasarkan pengalaman beternak dan juga bimbingan dari senior-senior terdahulu. Ya, sekian dulu. Salam sukses, salam ngarit, Supista Kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.